sebagai Kepala Gugus 2 yang membawahi 12 sekolah yang ada di Kecamatan Cilenyi di Korwil Pendidikan UPT TK dan SD. Pak, ini ada penyampaian dari salah satu sekolah Pak ya, bahwa sekolah itu ada 2 sekolah. Menurut Pak Kepala, bisa disatukan nggak 2 sekolah itu? Karena kalau melihat ruang lingkupnya memang tidak sesuai. Gimana Pak? Terima kasih Kang Yopi. Pertama, kalau kita melihat dari efektif efisiennya satu lembaga, dalam arti mungkin untuk lebih mengefektifkan lagi dari mulai pembiayaan, terus fasilitas, itu cenderung bukan memungkinkan, harus. Yang namanya komplek itu biasanya rawan konflik, ya itu harus disatukan. Apapun itu alasannya, memang lebih baik itu disatukan. Pertama, dengan adanya di satu lingkungan 2 kepemimpinan itu biasanya muncul kompetisi-kompetisi yang rada kurang positif. Yang keduanya, itu tidak akan efektif dalam pengelolaan satu lingkungan sekolah, karena dengan adanya 2 kepemimpinan lembaga di sana, ya kita berharap memang kalau ini kepada yang berkompetensi untuk merger, ya hal-hal antaranya ada yang memang satu komplek itu kondusif, dalam arti mungkin ada satu kebersamaan. Tapi yang namanya komplek itu minimal itu untuk kondusif susah. Bukan berarti tidak kondusif, tetapi kondusifnya juga kondusif yang betul-betul harus memerlukan komitmen antara 2 pimpinan. Nah ini permasalahan. Adapun mungkin permasalahan proses apa-apanya itu kan kembali lagi kepada yang berkompetensi dan berwenang untuk memproses masalah-masalah penyatuan 2 sekolah ini. Karena yang namanya di Cilenyi itu bukan 1-2 kompleks saja, banyak komplek-komplek yang lebih rawan yang harus disatukan. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Cilenyi wacana-wacana, sekalipun belum terjadi, sudah dirapatkan antara komite, kepala sekolah dan masyarakat untuk rencana penggabungan sekolah. Alhamdulillah masuk di sini, di antaranya kan ada SD Sukahaji, ada SD Cibiru 8 dengan Cibiru 2, Cilenyi 1, Cilenyi 3, 54 Pak ya. 54 itu kan komplek-komplek yang betul-betul itu harus dimerger. Pertama apa? Jumlah siswa. 2, jumlah guru. Ya, itu kan untuk mengefektifkan mungkin dalam pembelajaran. Sekalipun sekarang itu pembelajaran masih belum ada satu keputusan kapan tatap muka itu dilaksanakan. Ada pengunduran bukan berarti pengunduran itu disengaja, karena mungkin dilihat juga dari situasi. Kemarin aja dari 25 mudah-mudahan bisa, sekarang sampai tanggal 8 kita kan belum bisa menjanjikan kepada masyarakat maupun kepada siswa. Sekalipun dorongan dari masyarakat mau cepat ada tatap muka, ya, sekolah juga mau cepat ada tatap muka, karena mungkin di sini dengan daring, luring itu belum tentu lebih maksimal daripada diadakan tatap muka. Terus itu Pak, sedikit dengan keberadaan Korwil sendiri, menurut Bapak apa efektif atau tidak Pak? Urusan Korwil dari dulu juga kemungkinan kita itu tidak terlalu banyak menyikapi. Yang penting
aturan-aturan, yang penting tugas-tugas di lapangan itu jalan lebih lancar. Pada dasarnya dari dulu sampai sekarang itu yang namanya pihak sekolah selalu taat, patuh kepada instruksi yang melalui Korwil, kalau dulu melalui UPTD, dulu juga melalui Dinas Pendidikan. Itu kan sampai sekalipun memang itu ada satu kepemimpinan dari dulu juga sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya merugikan buat sekolah. Betul. Ya. Pak, ada satu lagi pertanyaan. Ini ada beberapa guru, Pak, terkait ada pemotongan katanya oleh organisasi yang disebut PGRI. Apakah memang, Pak, itu ada masukan untuk PGRI sendiri, Pak, dari sekolah-sekolah, Pak? Sebetulnya kan kalau ini organisasi PGRI mah organisasi formal milik guru. Adapun pemotongan itu bukan pemotongan, tapi kewajiban sebagai anggota iuran untuk PGRI. Ya, bukan pemotongan. Kalau pemotongan itu kan secara rata. Tapi ini mah yang bukan anggota PGRI kan tidak bayar iuran. Sekalipun memang di sini banyak PGRI berkorban. Ya, ada anggota-anggota yang non aktif, anggota yang sudah pindah tetapi domisili masih di Cileunyi, itu kan harus membayar sananya. Nah, oleh karena itu bahasa pemotongan itu lain. Ya, pemotongan dengan iuran. Kalau iuran kan udah wajib. Sama rata sekian, sudah tahu ada ADART-nya. Itu kemungkinan Kang Yopi jangan sampai disalahartikan. Ya, ini kan penyampaian dari narasumber, Pak, ya. Bukan dari saya akan sampaikan apapun juga apresiasi pada Kepala Gugus. Apapun jawaban dari Kepala Gugus nanti kami akan naikkan. Satu hal lagi, Pak, termasuk pemotongan itu sendiri dari guru honorer juga ada, betul tidak, Pak? Maksudnya? Ya, untuk iuran ke PGRI. Tidak. Guru honor itu sampai saat ini belum ada, mungkin ada, tapi belum banyak. Tapi iya, ada yang masuk ke PGRI ya, tapi itu pemotongan kan teknisnya lain ya, karena guru honor kan tidak melalui gaji gitu kan, tetapi guru honor, guru PNS itu sama di mata PGRI. Tidak mungkin atau tidak akan terjadi guru PNS sekian iurannya, guru honor sekian. Itu kalau sudah menjadi keanggotaan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Terus, Pak, dengan Bapak sebagai Kepala Gugus, keberatan tidak dengan adanya oplakoran yang di luar daerah Jawa Barat atau kabupaten yang masuk ke sini, dan tiap bulan Bapak bayar berapa, Pak, untuk bayar koran itu, Pak, tiap bulan? Kalau masalah itu kami tidak bisa menyikapi, karena di sini juga kami tidak terlepas dengan koordinasi dengan yang namanya ada di dinas. Itu permasalahan yang saya mungkin tidak bisa ungkap lebih jauh, karena muncul antara aturan dengan kebijakan beda. Kalau sudah masuknya ke kebijakan itu kita juga tidak melangkah sendiri, tapi minimal itu harus ada satu keputusan kolektif. Seperti apapun kalau memang itu hasil keputusan kolektif, ya kenapa tidak? Saya itu tidak pernah ada keluhan-keluhan seperti apa. Kalau namanya itu keputusan hasil musyawarah dan kolektif, ya itu kita harus taati dan aturan yang ada. Ya. Pak, sedikit lagi terkait ini berita ini akan panjang, Pak, ya. Apa himbauan kepada kepala sekolah SD 3 yang terkait ada bencana kebakaran? Apa yang dilakukan oleh Kepala Gugus sampai saat ini, Pak, koordinasi dengan? Ya, saya koordinasinya sebatas bersabar, karena proses ini kan yang nama juga bencana. Tidak kita harapkan semua. Satu sisi mungkin yang namanya kepala sekolah juga merasa sedih. Fasilitas yang sudah ada, yang dibenahi, yang menggunakan dana-dana dari negara itu yang sudah diterapkan hanya semalam itu hangus. Cuman saya mungkin di sini kita tidak melangkah sendiri, dalam arti ini kaitan bukan masalah kaitan renovasi kecil,
tetapi kemungkinan ini harus menjadikan satu proyek pembangunan yang baru